Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome to my YouTube channel. Nah, kali ini aku bakalan jelasin materi yang telah aku pelajari selama 1 semester, yaitu dari bab 1 sampai bab 13. Nah, kita langsung aja ya teman-teman. Tapi tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sebelum bertemu, kita beli jamu dulu. Main jangan ragu, jangan bikin malu. Nah, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya seperti pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Maka kenalin, aku Robiatul Niadawiyah dengan NPM A1C023003 dari kelas 1B dari Pendidikan Matematika. Nah, kali ini kita lanjut ya ke materi. Harus nyimak ya guys ya. Nah, yang pertama, konsep dasar pengelolaan dan pengelolaan pendidikan. Pengelolaan merupakan pengaturan atau manajemen, dan pengajaran adalah sebuah proses belajar mengajar. Jadi, pengelolaan pengajaran dapat diartikan suatu usaha mengatur proses belajar mengajar agar sesuai dengan konsep dan prinsip-prinsip pengajaran agar tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengawasi kegiatan dalam suatu organisasi guna mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien dikenal dengan pengelolaan pendidikan. Ketika konsep pengelolaan pendidikan diikuti secara efektif dan konsisten, maka akan meningkatkan efisiensi pelaksanaan program sekaligus meningkatkan produktivitas kualitas pendidikan yang pada akhirnya akan memperbaiki lembaga secara. Selanjutnya, sejarah pengelolaan pendidikan dan pengelolaan pendidikan. Menurut Muhammad Yamin, sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan dari beberapa peristiwa yang mampu dibuktikan dengan kenyataan atau fakta. Kata manajemen berasal dari bahasa Latin yaitu manus yang berarti tangan dan agre yang berarti melakukan. Manajemen sendiri dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan dengan proses pemakaian sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Manajemen pendidikan memiliki sejarah yang sangat panjang dalam proses perkembangan. Sebelum manajemen pendidikan dikenal dengan istilah administrasi pendidikan. Meskipun terjadi perubahan istilah pada administrasi dan manajemen dalam sektor pendidikan yang selanjutnya menjadi kepemimpinan pendidikan, tetapi proses perkembangan bidang kajian ini tidak menyebar secara merata di berbagai negara. Lahir bidang manajemen pendidikan berawal dari perkembangan teori administrasi pendidikan. Penekanan terhadap manajemen pendidikan berawal di Amerika Serikat pada abad ke-19, sehingga perubahan dari administrasi menjadi manajemen terjadi selama tahun 1974. Awal kelahiran manajemen pendidikan dikarakteristikan dengan kepercayaan yang hebat terhadap konsep dan praktik yang berasal dari kondisi industri Amerika Serikat. Pada saat tersebut, manajemen pendidikan adalah sebagai sebuah profesi dan selanjutnya berbagai sebuah bidang studi di Amerika. Pada abad ke-20, minat pada kepemimpinan dalam bidang pendidikan mulai terkumpul ketika teori ilmu manajemen diperkenalkan dengan maksud untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas di dalam berbagai bisnis. Indonesia, kemajuan perkembangan manajemen pendidikan terjadi pada abad ke-20 setelah implementasikannya di desentralisasi proses dan substansi pengelolaan pendidikan atau satuan pendidikan. Substansi pendidikan merupakan inti dari kegiatan pendidikan yang melibatkan pembelajaran dan pengajaran. Substansi pendidikan mencakup berbagai hal seperti kurikulum, metode pengajaran, strategi evaluasi materi pembelajaran, dan pendekatan pedagogis yang digunakan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada siswa. Sedangkan pengelolaan pendidikan merupakan bagian administratif dan operasional yang berkaitan dengan manajemen lembaga pendidikan. Ini mencakup alokasi anggaran, rekrutmen, dan pengelolaan sumber daya manusia pada sinergi di antara keduanya. Pengelolaan yang baik memastikan bahwa sumber daya dan kegiatan diarahkan untuk mendukung tujuan pendidikan yang ditetapkan dalam substansi.
Sebaliknya, pengembangan substansi pendidikan yang berkualitas dapat memperkaya proses pengolahan dengan tujuan akhir untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi keseluruhan kepada sistem pendidikan. Kolaborasi ini melibatkan komunikasi, pemahaman bersama, dan kerjasama antara berbagai pihak yang terlibat dalam pendidikan, termasuk para pendidik, pengelola, guru, siswa, dan orang tua, dan komunitas. Dengan cara ini, lembaga pendidikan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang baik dan menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tuntunan dunia modern. Manfaat dan tantangan dalam kolaborasi substansi manajemen pendidikan. Manfaat: 1. Pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan. 2. Penerapan metode pengajaran inovatif. 3. Pemanfaatan sumber daya secara efisien. 4. Pengukuran dan peningkatan kinerja. Tantangannya: 1. Keterbatasan komunikasi. 2. Perbedaan prioritas. 3. Keterbatasan sumber daya. Nah, selanjutnya standar pengelolaan pendidikan atau satuan pendidikan standar. Pengelolaan pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang bersinggungan langsung dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, kegiatan pendidikan pada tingkatan satuan pendidikan kabupaten atau kota, provinsi atau nasional, agar tercapai efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pendidikan. Sebagai salah satu standar pendidikan nasional, standar pengelolaan bertujuan untuk mengarahkan sekolah atau madrasah agar memiliki tata kelola yang efektif, efisien, dan akuntabel, dan sistematis guna mendukung kegiatan belajar mengajar di dalamnya. Manfaat standar pengelolaan adalah mampu menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif dan terstruktur, karena semua bisa dikelola sesuai bidang masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Isi standar pengelolaan pendidikan diatur di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007, Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidik Dasar dan Menengah. Berdasarkan Permendiknas tersebut, isi standar pendidikan meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, perencanaan program. 2. Pelaksanaan rencana kerja. 3. Pengawasan dan evaluasi. 4. Kepemimpinan sekolah atau madrasah. Sistem informasi dan manajemen. 6. Penilaian khusus. Selanjutnya, supervisi akademik dan supervisi manajerial. Supervisi berasal dari kata supervision yang artinya pembahasan. Individu yang menjalankan tugas pendidikan disebut supervisor. Seorang supervisor harus profesional dan akan lebih baik jika ia memiliki jabatan yang lebih tinggi atau lebih berwibawa di antara tenaga pendidik dan tenaga kependidikan lainnya seperti kepala sekolah. Supervisi manajerial adalah fungsi supervisi yang berkenan dengan aspek pengelolaan sekolah yang terkait langsung dengan peningkatan efisiensi dan aktivitas sekolah. Supervisi manajerial menitik beratkannya pada pengamatan aspek-aspek pengelolaan dan administrasi sekolah yang berfungsi sebagai pendukung terlaksananya pembelajaran. Dalam melaksanakan supervisi manajerial, pengawas sekolah atau madrasah berperan sebagai kolaborator, asesor, pusat informasi, pengembangan mutu sekolah, dan evaluator terhadap pemaknaan hasil pengawasan. Supervisi adalah serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuan mengolah proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran secara umum. Supervisi akademik adalah proses membimbing, memantau, dan menilai kemajuan guru dan akademik siswa untuk membantu mereka mencapai tujuan pendidikan. Sarana pendidikan merupakan semua fasilitas yang dibutuhkan dalam proses kegiatan belajar mengajar.
Dengan adanya sarana dan prasarana pendidikan, maka akan mendukung keberhasilan dalam pendidikan. Itu mengapa sarana dan prasarana pendidikan sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran. Maka dari itu, dapat kita simpulkan bahwa sarana pendidikan merupakan semua fasilitas yang secara langsung yang dipergunakan untuk menunjang proses pendidikan. Nah, mengapa sarana dan prasarana sangat penting dalam proses kegiatan belajar mengajar? Tidak bisa kita hindari dari bahwasanya di dalam proses kegiatan belajar mengajar bahwa kualitas pendidikan itu dipengaruhi oleh sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Nah, dengan terpenuhinya sarana dan prasarana tersebut, maka akan menunjang pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Pengertian hubungan sekolah dengan masyarakat adalah hubungan sekolah dengan masyarakat adalah interaksi saling menguntungkan antara organisasi sekolah dan komunitasnya. Sekolah memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk memberikan informasi mengenai tujuan, program, kebutuhan, dan kondisinya kepada masyarakat. Sementara sekolah juga harus memahami kebutuhan, harapan, dan tuntunan masyarakat. Di Indonesia, istilah hubungan masyarakat atau public relation merujuk pada salah satu aspek dalam administrasi pendidikan. Menurut jurnal Tabula Rasa, sekolah merupakan lingkungan pendidikan resmi yang dirancang untuk mengembangkan tidak hanya mengetahui tetapi juga karakter, etika, dan moral siswa. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan siswa dengan nilai-nilai yang diperlukan saat mereka memasuki fase berikut dalam kehidupan dengan integritas dan martabat. Pengelolaan dan peningkatan mutu pendidikan. Kata pengelolaan berasal dari kata manajemen, sedangkan istilah manajemen sama artinya dengan administrasi. Oleh sebab itu, pengelolaan pendidikan dapat diartikan sebagai upaya untuk menerapkan kaidah-kaidah administrasi dalam bidang pendidikan. Mutu secara umum didefinisikan sebagai gambaran karakteristik menyeluruh dari bidang atau jasa yang menunjukkan dalam kemampuan memuaskan kebutuhan yang dibutuhkan atau tersirat. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses, output pendidikan. Mutu produk pendidikan akan dipengaruhi oleh sejauh mana lembaga mampu mengolah seluruh potensi secara optimal, mulai dari tenaga kependidikan, peserta didik, proses pembelajaran, sarana pendidikan, keuangan, termasuk hubungan dengan masyarakat. Peningkatan mutu pendidikan dapat dicapai melalui dua strategi, yaitu peningkatan mutu pendidikan yang berorientasi pendidikan keterampilan dalam segi mental maupun fisik, yang berbasis luas, dan peningkatan mutu pendidikan secara khusus berorientasi akademis. Dengan demikian, mutu pendidikan harus diupayakan untuk mencapai kemajuan dengan dilandasi oleh perubahan yang terencana. Selanjutnya, pengelolaan keuangan pendidikan atau satuan pendidikan. Pengelolaan keuangan pendidikan atau disebut juga dengan pembiayaan pendidikan adalah sejumlah kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan keuangan, pemanfaatan keuangan, hingga pertanggungjawaban keuangan dengan harapan tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Jauh sebelumnya, pengelolaan pendidikan merupakan usaha memperoleh dan menetapkan sumber-sumber pendanaan, pemanfaatan dana, pelaporan, pemeriksa, dan pertanggungjawaban keuangan dalam urusan layanan pendidikan. Fungsi utama pengelolaan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, planning atau perencanaan keuangan meliputi perencanaan
harus kas dan rugi laba. Kedua, budgeting atau anggaran, perencanaan penerimaan dan pengalokasian anggaran biaya secara efisien dan memaksimalkan dana yang dimiliki. Controlling atau pengendalian keuangan, melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan perusahaan. Auditing atau pemeriksa keuangan, melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar sesuai dengan kaidah standar akuntansi dan tidak terjadi penyimpangan. Yang terakhir, reporting atau pelaporan keuangan, menyediakan laporan. Dan yang terakhir adalah kepemimpinan pendidikan dan pengambilan keputusan. Kepemimpinan pendidikan dan pengambilan keputusan adalah dua aspek penting dalam dunia pendidikan. Kependidikan melibatkan kemampuan seseorang pemimpin untuk mengarahkan, menginspirasi, dan mempengaruhi individu dan kelompok dalam konteks pendidikan. Sementara itu, pengambilan keputusan adalah sebuah proses memilih tindakan atau keputusan yang paling tepat berdasarkan informasi yang ada. Dalam konteks pengambilan keputusan, seseorang pemimpin pendidikan harus mampu mengumpulkan dan menganalisis informasi yang relevan, pertimbangan berbagai opsi, dan memilih tindakan yang paling sesuai dengan tujuan pendidikan. Keputusan yang diambil harus berdasarkan pada bukti dan data yang valid, serta mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat. Pemimpin pendidikan harus siap untuk menghadapi tantangan ini dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan pendidikan dalam rangka mencapai kepemimpinan pendidikan yang efektif dan pengambilan keputusan yang baik. Penting bagi pemimpin pendidikan untuk terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka melalui pelatihan dan pengembangan profesional.